Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu guru hebat? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu guru hebat, kali ini saya perkenalkan Setyadi David Eka Aryungga dari SMP Lukmanul Hakim Ngawi. Saya akan sebagai fasilitator dalam kegiatan cerita praktek baik, yaitu bersama narasumber kita berdua kali ini. Oke, sebelumnya apa tujuan kegiatan kita kali ini, yaitu nanti peserta bisa memahami tentang Merdeka Belajar dan menyadari miskonsepsi yang selama ini. Kemudian peserta mulai mengetahui praktek Merdeka Belajar, dan terakhir nanti adalah peserta mulai mengambil peran untuk terlibat dalam perubahan. Oke, berbagi praktek baik kali ini berjudul tentang belajar matematika dan IPA yang menyenangkan. Siapa saja narasumbernya? Saya perkenalkan. Narasumber pertama yaitu Ibu Sri Mulyati SPD dari SMP Negeri 2 Ngawi. Apa kabar Bu Sri Mulyati? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Baik. Oke, narasumber kedua yaitu Ibu Filsa Helvi Fanani SPD dari SMP IT Harapan 4 Ngawi. Apa kabar Ibu Filsa Helvi? Oke, alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu, kegiatan kali ini yaitu kita akan berbagi cerita baik yang nantinya akan disampaikan oleh Bu Sri Mulyati dan Bu Filsa Helvi Fanani. Oke, langsung saja kita ke cerita praktek baik yang pertama, yaitu cerita praktek baik dari Bu Sri Mulyati SPD tentang belajar bilangan bulat yang menyenangkan. Bu Sri Mulyati, bagaimana? Siap untuk bercerita baik? Ya, siap. Oke. Bu Sri Mulyati akan cerita tentang belajar bilangan bulat yang menyenangkan. Silakan Bu Sri Mulyati. Ya. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menceritakan praktek baik saya belajar bilangan bulat yang menyenangkan. Yang pertama, kenapa di matematika kelas 7 bab bilangan bulat itu diberikan di awal semester ganjil? Karena materi ini digunakan pada beberapa materi yang lain, termasuk di dalamnya ada memuat materi operasi perkalian, pembagian, penjumlahan, dan pengurangan bilangan bulat. Terus apa tuh bedanya materi bilangan di SD dengan di SMP, khususnya materi bilangan bulat? Ada bedanya materi di SMP ini anak-anak menjumpai operasi bilangan negatif. Oke. Bu, sebelumnya ya, bilangan bulat tuh bilangan apa sih Bu? Oh ya, Dengan bilangan yang lain. Ya, bilangan bulat itu spesial, terdiri dari 3 bilangan. Yang pertama yaitu bilangan bulat positif yang dimulai dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Terus ada bilangan 0. Yang ketiga yaitu ada bilangan bulat negatif yang dimulai dari tak terhingga, -3, -2, -1. Oh, oke. Jadi bedanya kalau ada bilangan positif itu kemudian dinegatifkan, jadi semakin besar bilangannya, angkanya itu dinegatifkan, maka semakin kecil ya? Ya, nilainya semakin kecil. Oke. Lalu tantangannya dalam mengajar bilangan bulat itu apa Bu? Ya. Dalam bilangan bulat ini anak-anak ini mengalami berbagai masalah pada penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, khususnya bilangan negatif. Oh. Untuk itu saya akan memberikan contoh penggunaan operasi bilangan yang pertama, misalnya materi perkalian. Yang perkalian. Kalau kan penjumlahan atau pengurangan dulu aja Bu, coba ya. Kalau misalnya penjumlahan pengurangan, kalau strateginya belajar tentang operasional penjumlahan pengurangan bagaimana? Kalau penjumlahan, anak-anak akan lebih mudah menyelesaikannya. Misalnya negatif
dijumlahkan dengan negatif. Berarti itu artinya semakin banyak min, maka minnya dikeluarkan. Di dalam kurung ada operasi penjumlahan. Misalnya min 8 dikurangi min 8. Jadi dengan angka yang sama, tanda operasinya pengurangan, bilangannya negatif. Dikeluarkan, angka pertama dioperasikan dulu, yang belakang min ketemu min. Anak-anak biasanya saya di awalnya itu saya sampaikan operasi, ada 4 operasi, ini berlaku pula pada perkalian dan pembagian. Kalau nanti ketemu pembagian, itu yang di dalam kurung dengan yang pengurangan min tadi dioperasikan dulu. Min kali min itu hasilnya positif, plus kali min hasilnya negatif, ketemu plus hasilnya negatif. Tapi kalau plus ketemu plus tidak ada masalah, positif. Itu saya tekankan anak-anak supaya benar-benar dipahami, benar-benar tahu. Itu juga berlaku pada pembagian. Walaupun pengurangan, karena di belakang ada tanda negatif di dalam kurung, maka selesaikan dulu yang ada di dalam kurung dengan operasi yang ada di luar tadi, yang min tadi. Sehingga hasilnya min 8 dikurangi min 8. Jadi min ketemu min, akhirnya jadi plus, maka negatif 8 ditambah positif 8, hasilnya akan menjadi 0. Demikian. Kalau misalkan Bu ya, operasi itu ternyata siswanya masih tidak bisa, ada nggak cara lain Bu? Ada cara lain dengan menggunakan garis bilangan. Misalnya tadi, anak-anak itu pertama membuat garis bilangan menggunakan penggaris. Biar mudah nanti untuk meletakkan angka-angkanya. Yang pertama 0 ditaruh di tengah-tengah sebagai sentra. Terus membuat angka-angka ke kiri semakin kecil ya, dari min 3 atau mungkin dari min 1, min 2, min 3, min 4 dan seterusnya boleh. Atau yang ke kanan juga dibuat pula 1, 2, 3 dan seterusnya. Karena ini tadi negatif, misalnya anak-anaknya itu menggunakan pengurangan negatif. Jadi ke kiri dibuat dulu 8, sampai angka 8. Diberikan panah dari 0, panahnya ke negatif 8. Kemudian tadi dikurangi negatif 8. Operasinya tadi min dikalikan menjadi positif. Positif 8 berarti kembali dari titik 8 tadi panahnya diarahkan ke 0. Sehingga hasilnya menjadi 0 karena habis. Demikian saya menjelaskan. Oh gitu Bu ya, berarti ada yang pertama siswanya harus paham dulu antara misalkan positif ketemu negatif. Iya, perkalian itu hasilnya tanda, kan pembagian negatif, tanda, gitu, bagian tanda. Dan yang kedua adalah bisa menggunakan strategi atau teknik menggunakan garis bilangan. Gitu. Oke Bu, terima kasih. Mungkin setelah siswanya belajar itu ada dampak apa Bu terkait siswanya? Dampaknya anak-anak ya lebih memahaminya. Jadi anak-anak saya harapkan mencoba beberapa latihan akhirnya jadi paham, bisa mengerti. Terus bagi anak-anak yang kurang paham, kurang mengerti, anak-anak bisa mengerjakan pengayaan di buku paket itu. Saya suruh mencoba. Nanti kalau kesulitan, anak-anak saya suruh tanya dengan teman sejawat. Anak-anak yang lebih, tanya ke anak-anak yang dianggap mampu, yang bisa. Dan anak-anak yang mampu, yang bisa, saya wanti-wanti jangan sampai pelit ilmu, berbagi dengan temannya. Seandainya temannya juga tidak bisa, baru nanti kita bahas bersama-sama dengan saya. Demikian. Oke, jadi nggak hanya siswanya belajar mandiri, tapi bisa belajar berkolaborasi dengan siswa yang lain untuk belajar. Iya. Nah nanti kalau misalnya ada kesulitan bisa ditanyakan di dalam kelas, nanti bisa dibahas dengan gurunya dan bersama-sama dengan teman-teman yang lain. Gitu. Oke, itu
mungkin cukup gitu Ibu ya. Iya. Ceritanya, terima kasih Bu Sri Mulyati atas ceritanya. Itu tadi Bapak Ibu guru hebat terkait dengan belajar bilangan bulat itu tidak hanya hitungan semata, tapi bisa dengan cara menggunakan garis bilangan seperti itu. Dan jangan lupa dalam pengoperasian bilangan bulat itu juga menggunakan prinsip jika ketemu positif ketemu negatif maka hasilnya nanti adalah negatif. Apabila negatif ketemu negatif hasilnya nanti positif. Itu nih. Selanjutnya kita langsung ke pemateri kedua yaitu Ibu Filsa Hilvi Fanani. Ibu Filsa Hilvi Fanani ini akan cerita baik, praktek baik ya tentang belajar pengukuran yang menyenangkan. Nah, Bu Filsa Hilvi siap untuk bisa berbagi cerita baik kepada Bapak Ibu guru hebat? Ya, siap insya Allah. Oke, silahkan Bu Filsa, monggo. Oke, terima kasih atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam Bapak Ibu guru hebat. Di sini saya akan berbagi pengalaman mengenai cerita praktek baik. Di topiknya yaitu belajar pengukuran yang menyenangkan. Nah, untuk materi yang diambil di sini yaitu pengukuran. Pengukuran itu adalah bab pertama dari materi kelas 7. Nah, bisa dilihat dari judulnya yaitu pengukuran. Ya, pengukuran di sini pasti identik dengan mengukur. Jadi ada bilangan. Nah, padahal di sini adalah materi IPA. Nah, di sisi lain siswa yang baru saja SMP naik kelas 7, nah sebagian besar kaget seperti itu karena ternyata yang mereka jumpai materi IPA ilmu pengetahuan alam untuk bab 1 ternyata adalah bab pengukuran ya, dimana bab pengukuran tersebut ternyata hampir mirip dengan matematika. Jadi ini matematika ini kok seperti matematika seperti itu. Nah, hal itu di sini nanti ada beberapa subtopik ya, salah satunya pengukuran. Nah, di sini nanti saya mencoba menjelaskan bahwasanya pengukuran ini juga bisa dicoba dengan beberapa alat ukur. Nah, untuk pembelajaran IPA sendiri ya sebenarnya bertujuan untuk melibatkan siswa nanti terkait untuk belajar tentang ilmu pengetahuan alam. Jadi tidak membuat mereka takut ya, apalagi yang mereka jumpai ternyata matematika seperti itu. Nah, ini nanti praktek baik saya. Jadi bagaimana caranya agar anak-anak itu bisa lebih mudah mempelajari pembelajaran IPA tanpa mereka takut seperti itu. Nah, bagaimana? Jadi tantangannya itu adalah ini tuh IPA di pikiran anak-anak itu tentang alam, ternyata ada hitungannya juga gitu. Itu ternyata. Unik jadinya pelajaran IPA itu ya. Kebetulan ini juga bab 1 di kelas 7 ya, mereka baru lulus SD kemudian masuk kelas 7 loh. Kok seperti ini? Nah, ini bagaimana cara guru agar memutar otak, bagaimana caranya agar IPA itu merasa lebih menyenangkan dan ya memang memahamkan siswa. Nah, pada akhirnya nanti memang IPA itu juga ada makhluk hidup dan juga akan belajar tentang hitung-hitungan seperti fisika seperti itu. Nah, ini di awal juga sebelum materi pengukuran yang menyenangkan juga ada pendahuluan tentang IPA itu apa, dan nanti anak-anak ternyata juga sudah saya jelaskan mengenai bahwasanya nanti IPA itu juga selain belajar mengenai makhluk hidup dan juga termasuk gerak, gaya, gravitasi dan sebagainya seperti itu. Dan untuk masuk di materi pengukuran di sini ya tantangannya seperti itu tadi. Nah, salah satu solusinya adalah dengan merancang suatu praktikum yang bahwasanya mereka nanti bisa melibatkan siswa untuk bisa melakukan sendiri praktek tersebut. Jadi tidak hanya berpusat pada guru, tapi mereka juga melakukan suatu kegiatan di mana mereka lebih paham materi tersebut. Nah, ini mengambil subtopik ini pengukuran, yaitu nanti mereka akan mengukur tiga besaran, yaitu yang pertama
dengan panjang, mengukur panjang. Nanti untuk panjang itu mereka akan membandingkan antara satuan yang tak baku yaitu jengkal dari masing-masing kelompok. Jadi nanti dibagi kelompok. Kemudian yang kedua nanti mengukur panjang dengan alat ukur baku yaitu penggaris. Kemudian yang kedua nanti mereka mengukur suhu air, yaitu suhu air dingin dan air hangat dengan menggunakan termometer laboratorium, maaf. Nah itu. Nah kemudian yang ketiga mereka mengukur besaran volume. Mereka akan mengukur volume air dan volume benda tak beraturan. Di sini yang dipakai yaitu batu atau kerikil. Nah, selain mereka melakukan pengukuran, nah ini mereka juga sekaligus dikenalkan beberapa contoh-contoh alat laboratorium yang dimana mereka ternyata belum pernah menjumpai juga pada pelajaran di SD itu. Nah, karena sebelum pengukuran ini juga ada beberapa pengenalan alat laboratorium. Nah, di praktikum pengukuran inilah, sekaligus mereka praktikum pengukuran plus pengenalan alat laboratorium seperti itu. Nah, setelah melakukan praktikum, ya alhamdulillah mereka dapat melakukan praktikum dengan baik. Ya. Padahal beberapa alat-alatnya itu ini terbuat dari kaca, tapi alhamdulillah mereka yang kelas 7 bisa menggunakan alat-alat tersebut dengan baik ya, tanpa ada kerusakan seperti itu. Dan setelah itu efeknya mereka lebih paham ya bagaimana cara mengukur volume suhu itu seperti ini. Jadi harus antara skala yang diamati dengan mata pengamat itu harus sejajar. Terus cara-cara mengukurnya mereka jadi lebih paham karena mereka melakukan suatu pengukuran seperti itu. Nah mungkin juga seperti yang dijelaskan oleh Ibu Sri tadi pada materi matematika, bahwasanya belajar itu tidak hanya dari soal gitu. Jadi harus dengan cara lain lah. Ini kalau misalnya pengukuran, kalau misalnya dihadapkan dengan soal, mungkin mereka akan merasa takut atau bagaimana gitu. Jadi mereka untuk memulai ini materi pengukuran, mereka beberapa ada yang melakukan praktikum meskipun pengukuran yang lain tidak seperti itu. Dengan harapannya insya Allah kemarin para siswa sebagian besar juga lebih paham seperti itu dan terkesan juga begini asik. Ternyata asik, menyenangkan seperti itu. Jadi tidak mengurangi statement bahwasanya IPA itu mengerikan seperti itu. Susah gitu ya. Susah, mengerikan seperti itu. Nah, harus ini tantangan juga bab 1 itu memang harus memahamkan siswa, tapi terlebih mereka baru naik bangku SMP. Insyaallah nggih seperti itu. Oke. Jadi kira-kira kalau gambaran secara besarnya ini memang Bu Filza Hilfi itu ingin membuat paradigma, ternyata IPA itu juga bisa ada kegiatan praktikum, karena mungkin dengan kegiatan praktikum tuh siswa tuh memiliki experience atau pengalaman yang bermakna sehingga itu akan dikenang dia. Akhirnya kalau kenang-kenangan itu biasanya kan terngiang-ngiang terus selama gitu. Nah itu mungkin juga seperti pengalaman saya waktu SD itu ada praktikum tapi kelas 6 terakhir, dan itu cuma sekali saja dan itu sampai sekarang itu membekas. Ternyata memang praktikum itu nggak hanya istilahnya pengalaman, hanya menggunakan alat atau istilahnya mencampurkan bahan kalau di materi-materi untuk menggunakan bahan itu, tapi ternyata efeknya itu saya punya pengalaman gini loh cara mengukur yang benar gitu kan ya. Ada keterampilan itu yang dilatih. Artinya nggak hanya sekedar soal saja, tapi di sini ada experience atau pengalaman yang akan didapatkan siswa. Oke, terima kasih Bu Filza Hilfi. Saat ini sesi berikutnya kita akan coba merefleksikan cerita mereka berdua. Beliau berdua ini akan saling merefleksikan bagaimana cerita dari narasumber pertama dan kedua. Mungkin yang pertama Bu Sri Mulyati dulu ya. Saya coba apa sih satu inspirasi saja yang didapatkan dari ceritanya Bu Filza Hilfi tadi. Kalau menurut saya sebagai pendengar dan mengamati tadi, bahwa di materi IPA itu nanti akan digunakan di
matematika juga, khususnya pada materi bab bangun datar dan bangun ruang. Demikian. Oke, jadi sebenarnya matematika IPA ini memang ilmu yang saling berkaitan gitu ya, Bu ya. Nah, jadi memang kalau di materi kelas berapa Bu di pengukuran di materi bidang datar dan bidang ruang itu? Ini ada di materi kelas 7. Kelas 7 juga ya? Jadi di bab selanjutnya. Berarti di IPA diajarkan bagaimana cara mengukur, nanti mungkin pengaplikasinya bisa di matematika, atau bahkan nanti matematika akan ada teknik strategi juga yang digunakan untuk mendalami lagi pengukuran gitu ya. Memang itu unik materi. Makanya kalau di perkuliahan itu ada namanya fakultas MIPA ya. Matematika itu digabung, tidak dipisahkan karena ilmunya itu berkaitan gitu ya. Oke, itu mungkin pengalamannya Bu Sri terkait dengan materi pengukuran dari Bu Filza Tifanani. Mungkin Bu Filza, bagaimana ceritanya Bu Sri tadi terkait dengan bilangan bulat gitu? Oh ya. Ada yang menginspirasi tidak? Oh ya, tentang bilangan bulat. Nah ini memang biasanya itu ini ya, anak-anak itu susah ya mungkin antara kalau sudah ketemu positif dengan negatif sebenarnya seperti itu. Nah ini ternyata juga selain di matematika nanti juga akan dijumpai di IPA beberapa hitung-hitungan ya. Nanti semoga bisa dengan adanya apa tadi Bu yang solusi ini ya, operasi bilangan ini nanti semoga juga bisa memperlancar ini, memperdalam materi matematika, dan juga selain itu juga bisa membantu untuk belajar IPA, karena IPA sendiri kan tidak, kalau mulai dari jenjang SMP itu tidak hanya belajar tentang makhluk hidup saja nih seperti di SD, dan ternyata di SMP nanti juga mereka akan belajar tentang hitung-hitungan dan rumus seperti itu. Dan nanti ilmu matematika ini sangat bisa diterapkan sangat penting untuk digunakan seperti itu. Nah ini penting sekali. Jadi memang ada keterkaitan, jadi memang kurikulum kita untuk matematika dan IPA khususnya khususnya itu memang dirancang bagaimana di IPA itu nanti ada materi apa pasti akan digunakan di matematika. Enggak semuanya sih ya, tapi pasti dasarnya itu nanti ada di materi IPA matematika sendiri. Itu juga matematika dirancang bilangan. Memang nanti ada tidak semua perhitungan di IPA itu semuanya positif, Bu. Enggak, itu ada yang bilangan negatif. Nah, mungkin nanti kalau negatif ketemu positif itu kan negatif ketemu negatif pasti nilainya bilangannya positif. Tapi kalau positif ketemu positif hasilnya nanti harusnya negatif. Nah, itu juga ada di IPA gitu Ibu Filza ya. Jadi artinya memang matematika dan IPA ini siswa itu tidak boleh tidak seimbang, harus seimbang pengetahuannya, karena apalagi harus memahami materi ini benar-benar paham. Karena apa, kalau tidak paham pasti untuk materi selanjutnya itu akan kesulitan. Nah, kalau kesulitan mau balik lagi kan juga bingung. Nah, akhirnya kan kasihan gurunya itu mau mengajarkan gimana. Memang itu nanti jadi tantangan lagi di guru. Apalagi di guru IPA, di mana matematikanya siswa itu juga enggak kurang bahasanya, kalau di kurikulum pendidikan capaiannya nggak berhasil gitu ya. Nah itu kan juga jadi tantangan di guru IPA untuk belajar lagi, untuk mempelajari siswanya lagi gitu ya. Oke, mungkin itu saja Bu Filza dan Bu Sri Mulyati. Langsung saja, terima kasih waktunya, semoga ceritanya bisa menginspirasi Bapak Ibu yang lain. Kita lanjut ke informasi selanjutnya. Bapak Ibu yang ingin mengikuti Temu Pendidikan Nusantara bisa mengikuti website, mendaftarkan diri di website tpn.gurubelajar.org. Kemudian Bapak Ibu yang yang didapatkan benefit peserta, yaitu Bapak Ibu akan mendapatkan akses seumur hidup 10 modul pelatihan. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu akan mendapatkan kelas-kelas di Temu Pendidikan Nusantara dari 50 daerah di Indonesia. Kemudian Bapak Ibu akan mendapatkan akses mengikuti webinar. Kemudian mendapatkan hiburan di acara Puncak TPN 9, mendapatkan sertifikat 32 JP, dan berjejaring dengan pendidik di berbagai wilayah Indonesia. Kemudian Bapak Ibu jangan lupa daftarnya di tpn.gurubelajar.org.
Bapak Ibu yang berkenan bisa mendaftarkan diri mengisi daftar hadir di link berikut ini di bit.ly/ atau garis miring daftar hadir BPBPPMB. Linknya akan saya sematkan di akun YouTube di bagian deskripsi. Bapak Ibu bisa mengisinya. Terima kasih Bapak Ibu waktunya. Cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.